Halo semuanya, nama saya adalah Joatan Surapati. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang lintasan terpendek. Pertama-tama, definisi. Persoalan dalam mencari lintasan terpendek ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot atau weight graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Nilai atau bobot pada sisi graf dapat menyatakan berbagai macam hal. Bisa jarak, bisa waktu, ongkos, dan sebagainya. Asumsi yang kita gunakan adalah bahwa semua bobot bernilai positif. Kata terpendek dalam persoalan lintasan terpendek itu berarti meminimisasi bobot pada suatu lintasan di dalam graf. Ada berbagai algoritma yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan dalam mencari lintasan terpendek. Salah satunya yang paling populer adalah Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edsger W. Dijkstra dan dipublikasikan pada tahun 1959 pada sebuah jurnal numerische Mathematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs. Algoritma ini sering digambarkan sebagai algoritma greedy atau tamak. Greedy dapat diartikan sebagai rakus, sehingga algoritma greedy dapat didefinisikan sebagai algoritma yang bersifat rakus ataupun serakah. Prinsipnya adalah take what you can get now, artinya mengambil apa-apa yang ada sekarang sesuai dengan kriteria tanpa memperhatikan arah tujuan dari pengambilan tersebut. Dijkstra merupakan salah satu varian berbentuk algoritma populer dalam pemecahan persoalan terkait masalah optimasi pencarian lintasan terpendek, sebuah lintasan yang punya panjang minimum dari vertex A ke Z dalam graf berbobot. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya, titik menggambarkan gendung dan garis menggambarkan jalan. Maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Pada algoritma Dijkstra, node digunakan karena algoritma Dijkstra menggunakan graf berarah untuk penentuan rute lintasan terpendek. Berikut adalah flowchart algoritma Dijkstra. Seperti yang dapat kita lihat di sini, pertama-tama akan ditentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari titik satu ke titik lainnya dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap, sampai akhirnya algoritma Dijkstra dapat menemukan node goal atau titik goal di mana algoritma itu akan berhenti dan akan menemukan lintasan paling terpendek, yaitu shortest route. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus lintasan terpendek. Dan di sini ada sebuah graf ya, bisa dilihat. Nah, di sini ada sebuah tabel. Nah, di sini ada tulisan V. Di sini itu merupakan node yang sudah kita kunjungi, dan ABCDFZ ini adalah node yang ada di graf. Nah, langkah pertama adalah kita harus menghitung jarak yang ada di node yang sudah dipilih. Saya akan memilih node A dulu terlebih dahulu. Kita tulis di V-nya A. Nah, di sini A itu berdekatan dengan apa? Dengan A ke B, A ke C, dan A ke A. Nah, maka kita hitung nilainya ya, jaraknya. A ke A itu 0A, B itu 4A, C itu 3A. Nah, sisanya DFZ ini tidak terhubung dengan A, maka kita tulis dengan simbol infinite atau tak terhingga. Kemudian kita kasih tanda dulu ya di 0A itu karena paling kecil. Setelah itu kita bisa lihat di sini
cari nilai yang paling kecil, yaitu 3C ya. Kita tulis 3C di bawahnya dan lihat notnya ada di mana, berarti ada di C. Jadi kita tulis, mohon maaf, 3A. Nah, setelah itu kita lihat di C-nya, not C ini terhubungnya kemana saja, yaitu ke D dan ke E. Nah, kita jumlahkan. C ke D ini kan jaraknya 7, kita tambahkan dengan 3, berarti 10. Kita tulis di sini 10C. Nah, kenapa dinamai kayak gini, biar tahu aja ya, itu 10C itu dari sini. Nah, kemudian C ke E ini jaraknya 10, kita tambahkan 3 menjadi 13C. Nah, F ke Z ini tidak terhubung dengan C, maka kita akan beri simbol tidak terhingga. Kemudian yang B dikemanakan, kita akan tulis lagi, karena B ini tidak terhubung dengan C ya, jadi kita tulis lagi. Nah, untuk 3A ini jangan lupa dikasih tanda, karena tadi dia yang paling kecil. Nah, kemudian kita cari nilai yang paling kecil di antara 4A, 10C, dan 13C, yaitu 4A. Kita tulis, jangan lupa dikasih tanda. Nah, setelah itu 4A ini ada di not apa? Ada di not B, kita tulis not B. Kemudian kita lihat lagi di grafnya, B ini berdekatan dengan apa? Dengan F dan E. Maka kita jumlahkan di sini B ke F 5 ditambah 4 jadi 9B. Kemudian B ke E ini 12 ditambah 4 16. Nah, karena 16 itu lebih besar daripada 13, jadi kita ambil yang paling kecil nilainya, jadi tetap 13C. Kemudian yang D kita turunkan karena tidak berdekatan. Kemudian Z ini karena tidak terhubung dengan B, maka kita beri simbol tidak terhingga. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nilai yang terkecil di sini siapa, yaitu 9B. Kita tulis lagi di bawah, jangan lupa dikasih tanda. Nah, 9B ini ada di not apa? Not F. Kita tulis, kemudian di F ini terhubungnya ke siapa? Berdekatannya dengan Z. Nah, Z ini, F ke Z ini jaraknya 16 ya. Kita jumlahkan menjadi 25F. Jangan lupa diturunkan D dan E nya. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih yang paling kecil, yaitu D 10C ya. Nah, notnya itu D. Kita tulis D ini berdekatan dengan apa? Dengan E. Jadi kita jumlahkan 10 tambah D tambah 2, yaitu 12. Di sini kita tulis. Ini jangan lupa ditandain. Nah, ini 25F kita turunkan. Kemudian kita lihat lagi yang paling kecil siapa, yaitu 12D di not E. Jangan lupa dikasih tanda. Kemudian di E ini berdekatan dengan Z, jadi 12 tambah 5 yaitu 17E. Nah, karena 17 hanya ada angka 17 yang paling kecil, jadi kita turunkan aja 17E. Kemudian kita beri tanda. Kita tulis di sini adalah Z V-nya. Nah, ini sudah ketemu ya rute terpendeknya. Sekarang kita akan cari tahu rute terpendek dari not A ke Z. Nah, caranya itu adalah karena Z adalah tujuan akhir atau goalsnya, maka kita akan menulis Z ini di akhir. Z di akhir. Jadi nulisnya mundur ya. Kemudian Z ini berada di not apa? Berasal dari not apa? Dari not E. Jadi kita tulis lagi di sini E. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya E ini kita lihat berasal dari not apa? Dari not D. Terus lagi, kemudian di D ini berasal dari not apa? Not C. Nah, kita tulis lagi C di sini, dan C ini berasal dari not A. Nah, not A dan 4A ini sama saja ya hurufnya A. Nah, maka kita bisa dapatkan rute terpendeknya yaitu ACDEZ. Kita bisa lihat di sini ACDEZ ya. ACDEZ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Hamida. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang pohon merentang minimum. Masalah rentang pohon minimum sebenarnya serupa dengan masalah rute terpendek, di mana perbedaannya adalah tujuan masalah rute terpendek adalah menentukan rute terpendek antara titik awal dan simpul tujuan dalam jaringan tersebut. Tujuan dari masalah rentang pohon minimum adalah menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan sehingga total panjang cabang dapat diminimumkan. Jaringan yang dihasilkan merentangkan atau menghubungkan semua titik dalam jaringan tersebut pada total jarak atau panjang minimum. Algoritma yang digunakan adalah dua buah algoritma greedy, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Kemudian ada perbedaan prinsip antara algoritma prim dan Kruskal. Adalah, jika pada algoritma prim, sisi yang dimasukkan ke dalam T harus bersisian dengan sebuah simpul di T. Maka, pada algoritma Kruskal, sisi yang dipilih tidak perlu bersisian dengan simpul di T, asalkan penambahan sisi tersebut tidak membentuk sirkuit. Kemudian ada penjelasan tentang algoritma prim. Algoritma ini ditemukan pada tahun 1930 oleh matematikawan Wojciech Jarnik. Algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung node, di mana bobot keseluruhan dari sebuah edge dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Kemudian algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal ditemukan pada tahun 1956 oleh seorang ilmuwan matematika, statistika, komputer, dan psikometrika Joseph, yaitu Bernard Kruskal Jr. yang berasal dari Amerika. Algoritma Kruskal merupakan salah satu algoritma dalam teori graf untuk menyelesaikan persoalan pohon merentang minimum. Dasar pembentukan algoritma Kruskal berasal dari analogi growing forest. Growing forest ini maksudnya adalah untuk membentuk pohon merentang minimum T dari graf G adalah dengan cara mengambil satu persatu sisi dari graf G dan memasukkannya dalam pohon yang telah terbentuk sebelumnya. Sering dengan pelajarannya iterasi pada setiap sisi, maka forest akan memiliki pohon yang semakin sedikit. Oleh sebab itu, analogi ini disebut growing forest. Algoritma Kruskal akan terus menambahkan sisi-sisi ke dalam hutan sesuai hingga akhirnya tidak akan ada lagi forest, melainkan hanyalah sebuah pohon merentang minimum. Kemudian ada penjelasan tentang menentukan pohon merentang minimum. Ini ada ringkasannya, yaitu yang pertama adalah pilihlah simpul awal manapun. Yang kedua, pilihlah simpul yang terdekat dengan simpul awal untuk bergabung dengan pohon rentang. Kemudian yang ketiga, pilihlah simpul terdekat yang belum termasuk dalam pohon rentang. Dan yang keempat, ulangi langkah 3 sampai seluruh simpul telah bergabung dalam pohon rentang. Sekian dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih. Di sini saya Puput Junior Maulida akan menjelaskan contoh kasus dari pohon merentang minimum atau minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal.
Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghitung jumlah edge-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 edge. Langkah selanjutnya yaitu menulis edge dan cost-nya. Di sini ada A, B dengan cost-nya 2, lalu ada A, F dengan cost-nya 1, lalu ada edge BD, BC, dan BE. Kita tuliskan dulu. BC dengan cost-nya 2, lalu BD dengan cost-nya 2, BE dengan cost-nya 4. Nah, selanjutnya ada CB, CE, dan CZ. Nah, untuk CB kita tidak perlu menulisnya lagi karena sama dengan BC. Nah, kita tulis saja CE dan CZ. Nah, selanjutnya yaitu ada DE, DF, DE dengan cost-nya 4, DF dengan cost-nya 3. Nah, selanjutnya ada ED dan EG. ED sama seperti tadi, tidak perlu ditulis lagi. Kita tulis EG saja. EG dengan cost-nya 7. Terus FG dengan cost-nya 5, lalu GZ dengan cost-nya 6. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengurutkan atau menyorting hasil tadi dari yang paling terkecil. Di sini bisa kita lihat ada AF dan CZ yang memiliki nilai terkecil dengan cost 1. Kita tulis dulu ya. AF cost 1, CZ cost 1. Nah, selanjutnya ada AB, BC, BD dengan cost 2. Kita tulis. Nah, selanjutnya ada CE, DF dengan cost 3. Selanjutnya ada DE dengan cost 4. BE dan DE dengan cost 4. Selanjutnya ada FG dengan cost 5, GZ dengan cost 6, lalu EG dengan cost 7. Nah, setelah itu kita bisa membuat tree-nya berdasarkan sortingan yang paling atas atau dari paling atas dengan A, F cost-nya 1. Nah, A, F dengan kita lihat edge-nya AF cost 1 ditandai ya. Kalau sudah dikunjungi, kita bulatkan checklist. Lalu CZ dengan cost 1 kita tandai juga CZ-nya. Kalau sudah ditandai, lalu ada A, B dengan cost 2. Kita garisin, terus tandai, bulatkan. Lalu ada BC, karena sudah ditandai jadi checklist saja. Ada BD dengan cost-nya 2. Lalu ada DF. Nah, DF sebenarnya tidak perlu ditandai karena nantinya bakal ada looping atau cycle
yang bisa disebut bukan tree lagi namanya ya, kalau udah looping seperti itu, membentuk segitiga. Nah, untuk BE pun sama, membentuk cycle atau looping, bukan dinamakan tree lagi namanya jika seperti itu. Untuk DE pun sama, membentuk looping. Nah, selanjutnya ada FG dengan cosnya 5. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada GZ dan EG, tidak perlu dikunjungi lagi karena semuanya sudah dikunjungi. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.